Salam jumpa kembali pada hari ini dalam Renungan Harian Embun Pagi. Pada pertemuan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan, menyegarkan hati pikiran kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Yohanes 5 ayat 44. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Tarbiamu sema pambainan mulu por saya, harana manjalahi sangap dohamu sama hamu, anggo sangap sian debata nasa sadai nada dijalai hamu." Dalam bahasa Indonesia, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mencari hormat itulah menjadi topik kita pada hari ini. Banyak orang yang mencari hormat dengan berbagai cara di dalam kehidupannya. Ada yang berupaya untuk memiliki harta yang banyak sehingga orang menjadi hormat kepada dia, dan kemudian dia akan menjadi diapresiasi orang dengan harta yang dimilikinya. Ada juga orang yang mencari jabatan, karena dengan jabatan itu otomatis dia menjadi dihormati. Apa yang dibutuhkannya akan dipenuhi, kemana dia pergi akan didampingi. Kemudian segala urusan akan mudah oleh karena dia memiliki jabatan. Ada juga orang yang mencari hormat dengan memiliki pengetahuan yang banyak, karena dengan pengetahuan itu dia akan menjadi sumber daripada informasi segala sesuatu. Dia akan menjadi narasumber di berbagai pihak. Dengan demikian, dia akan merasa dirinya nyaman dalam kehidupan. Oleh karena itu, manusia memang lebih cenderung untuk mencari hormat di dalam dirinya. Dia sering untuk melihat apa yang ada di dalam dirinya itu untuk menjadi bahagian yang integral, yang menjadi dihormati, disanjung, dan dipuji orang lain. Namun dalam firman Tuhan kali ini, dengan keadaan demikian, maka manusia cenderung untuk mengabaikan ketika orang memperkenalkan yang lain, bukan memperkenalkan dirinya. Ketika seseorang memperkenalkan orang lain yang nilainya tinggi itu, maka akan sulit dikenal dan dipahami. Namun ketika orang memperkenalkan dirinya dan menampakkan jati dirinya itu, maka orang akan menjadi mempercayai itu. Demikianlah sulitnya orang mengenal Yesus Kristus. Karena Yesus adalah memperkenalkan Allah Bapa, memperkenalkan Tuhan sebagai pencipta dan penebus manusia tersebut. Kemudian ketika Yesus memperkenalkan itu, maka orang sulit untuk mengenal siapa Yesus. Karena memang orang mau melihat hanya orang dirinya sendiri itu, bukan dari orang lain. Ketika Yesus memperkenalkan Allah, begitu sulit untuk diterima oleh orang yang lain. Karena orang hanya ingin bagaimana pribadi itu memperkenalkan dirinya dengan hebatnya. Padahal Yesus mengingatkan pada firman Tuhan kali ini, ketika engkau mencari hormat dari manusia, engkau akan sulit menerimanya, karena engkau tidak melihat hormat dari Allah yang Esa itu. Keesaan ketika Yesus sebenarnya memperkenalkan Allah Bapa, sesungguhnya Yesus memperkenalkan dirinya. Tapi begitu sulit dipahami oleh orang yang lain. Ketika Yesus menyatakan akan janji keselamatan yang dinyatakan oleh Allah Bapa itu, sesungguhnya adalah janji itu juga adalah di dalam diri Yesus dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus menyatakan keselamatan yang akan diberikan Allah Bapa itu, sesungguhnya keselamatan itu ada di dalam diri Yesus. Oleh karena itu, siapa yang percaya kepada Yesus akan beroleh keselamatan. Namun demikian kehidupan kita, karena kita cenderung melihat apa yang menjadi personal dan kurang melihat kepada yang komunal ataupun yang menjadi bersama, maka sulitlah kita mengenal Yesus Kristus. Firman ini mau mengingatkan kita,
Kenallah Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Kenallah Roh Kudus melalui Yesus Kristus. Kenallah juga Yesus melalui Roh Kudus. Kenallah Allah melalui Roh Kudus. Ketiganya adalah esa, sehingga ketika kita mengenal Allah, maka kita akan mengenal Yesus. Dan ketika kita mengenal Yesus, kita akan mengenal Allah dan Roh Kudus. Dan ketika kita mengenal Roh Kudus, ketiganya menjadi satu. Kita pahami dan kita imani. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam mengenal Yesus Kristus, kita tanggalkan ego kemanusiaan kita yang ingin terkenal dan ingin mengenal hanya sosok yang menjadi lebih. Namun kenallah Allah, kenallah Tuhan sebagaimana Yesus menyatakan diri. Kenallah Dia sebagai juru selamat yang datang untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pengenalanmu kepada Yesus Kristus adalah merupakan wujud daripada pengenalan akan kasih dan anugerah serta janji yaitu Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Pengenalan kita itu adalah sempurna. Oleh karena itu, tanggalkan egoisme pribadi, masuk ke dalam keinginan Allah, di mana kita akan mengenal Yesus di dalam pengenalan secara iman. Keselamatan akan semakin nyata karena kita mengenal dan mengimani apa yang dinyatakan oleh Yesus. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan pada kami, mengingatkan kami bahwa keselamatan kami adalah di dalam Bapa. Oleh karena itu, ketika kami mendengar keselamatan yang daripada Kristus Yesus, kami menjadi mengenal dan memahami dan menerima keselamatan itu. Jadikan firman ini menjadi bahagian kehidupan kami. Hamba berdoa kepada setiap orang yang mendengarkan firman ini, yang sakit Engkau sembuhkan, lawat mereka di rumah sakit ataupun di rumah. Biarlah Tuhan menjamah alat-alat medis dan memberikan obat dan memberkatinya untuk menjadi kesehatan dan kekuatan dan kepulihan yang baru. Hamba juga berdoa, berkati setiap orang yang memohon kepada Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu tetap mengalir bagi kehidupan mereka, sehingga kami menjalani hari-hari kami dengan sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus, hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.